Halo, perkenalkan nama saya Putri Aliadin dengan NIM 1923487 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang di mata kuliah Temu Balik Informasi dengan dosen pengampu Bapak Habibur Rahman. Kali ini saya akan membahas tentang strategi penelusuran informasi. Memasuki dunia web ini diibaratkan berada dalam lautan informasi. Bisa jadi Anda yang tengah mencari suatu informasi tertentu bisa juga tersesat di dalamnya. Masalah klasik yang dihadapi dalam temu balik informasi di internet adalah menemukan berlimpah informasi atau find too much, atau sama sekali tidak menemukan apa-apa atau find nothing. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, maka terciptalah fasilitas yang khusus digunakan untuk piranti temu balik informasi di dunia web yang disebut search engine. Search engine ini dibuat untuk membantu pengguna internet dalam melakukan temu balik informasi yang diinginkannya. Secara umum, tugas search engine ini adalah melakukan temu balik informasi yang sesuai dengan query atau kata kunci yang akan dicari, yang diketikkan. Kemudian, search engine mulai mencari pangkalan data atau database, situs web, dan juga search engine lainnya yang berhubungan dengan kata pencarian dan menyajikannya dalam bentuk list. Untuk menghindari adanya limpahan informasi yang tidak relevan atau hoax, maka perlu dilakukan filterisasi informasi atau information filtering, atau dengan pembatasan pencarian. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya limpahan informasi yang tidak relevan, yaitu dengan cara Boolean searching. Boolean searching merupakan suatu cara untuk menggabungkan kata pencarian dengan menggunakan beberapa konektor agar memperoleh hasil temu balik informasi yang diinginkan. Boolean searching tersebut diantaranya adalah: yang pertama, AND digunakan untuk kata pencarian lebih dari satu. Contohnya, library and librarian. Berikut adalah contoh dari AND. Maka search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library dan librarian. Kedua, OR. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah atau. Digunakan jika ingin mencari dokumen yang mengandung salah satu kata pencarian. Contohnya, library or librarian. Berikut adalah contoh dari OR. Maka search engine akan mencari beragam dokumen yang mengandung kata library atau librarian atau gabungan keduanya. 3. Not digunakan bila ingin membatasi pencarian dengan menghilangkan salah satu kata pencarian. Misalnya, library and Asia not Vietnam. Maka search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library dan Asia kecuali Vietnam. 4. Tanda kurung. Tanda kurung ganda atau nest berfungsi sama dengan tanda kurung dalam ilmu matematika, yaitu melakukan isolasi terhadap sebuah perhitungan yang harus didahulukan. Contohnya, management and dalam kurung archive or record tutup kurung. Kata pencarian tersebut akan memiliki makna agar search engine terlebih dahulu mencari dokumen yang ada dalam tanda kurung, yaitu archive atau record atau gabungan atas keduanya. Dan hasil temuan tersebut harus pula mengandung kata manajemen. Berikut adalah contoh dari tanda kurung. 5. Simbol plus. Simbol plus ini sama dengan simbol AND. Namun simbol ini harus ditempatkan di depan kata pencarian. Contoh untuk kata pencarian plus library plus librarian, maka hal ini ekivalen dengan library and librarian. Berikut adalah contoh dari simbol plus. 6. Simbol minus. Simbol minus ini berfungsi sama dengan operator not, namun ditempatkan di depan kata yang ingin dihilangkan. Contoh, library and dalam kurung Asia or Afrika minus Indonesia. Maka search engine akan mencari dokumen yang mengandung kata library, kemudian diikuti oleh Asia atau Afrika kecuali Indonesia. Berikut adalah contoh dari simbol minus.
Kemudian dengan cara case sensitive. Secara umum, search engine akan mencocokkan penggunaan huruf kapital atau uppercase, huruf kecil atau lowercase sebagai kata pencarian yang sama. Beberapa search engine mempunyai kemampuan untuk mencocokkan case yang tepat. Memasukkan kata pencarian dalam lowercase biasanya akan menemukan semua cases. Dalam suatu case sensitive search engine, memasukkan beberapa huruf kapital dalam kata pencarian akan mencari atau memanggil case yang cocok. Berikut adalah contoh dari case sensitive. Ketiga ada file searching. File searching menyediakan layanan pengguna untuk meramu kata pencarian agar memperoleh hasil temu balik yang lebih sesuai. File searching memberikan struktur khusus dalam menentukan jenis dokumen yang akan ditemu balik. Judul, URL atau Unit Resource Location atau alamat situs, gambar, atau adalah beberapa hal tertentu yang harus dikandung oleh dokumen yang akan dicari. Berikut adalah contoh dari file searching. Kemudian limits. Limits adalah kemampuan search engine untuk mempersempit atau membatasi hasil temu balik atau results dengan menambahkan suatu specific restriction atau batasan khusus dalam sebuah pencarian. Misalnya, data limit yaitu batasan pencarian berdasarkan tanggal dan language limits atau batasan pencarian berdasarkan bahasa. Berikut adalah contoh dari limits. Tulisan merah yang terdapat di sebelah kiri menunjukkan rentang khusus dari tahun 2019 sampai 2022. Selanjutnya, proximity searching. Proximity searching merujuk pada kemampuan search engine untuk menspesifikasi dokumen yang akan ditemu balik dengan menggunakan kata pencarian ganda. Simbol standar yang digunakan untuk mengidentifikasi frase adalah tanda petik ganda, mengurung frase. Tanda petik ganda atau double quotes digunakan jika kata pencarian berbentuk frase ingin dianggap sebagai satu kesatuan. Berikut adalah contoh dari proximity searching. Selanjutnya, sorting. Sorting merupakan kemampuan search engine untuk mengorganisasikan hasil temu balik dari setiap pencarian. Biasanya, search engine mengurut hasil temu balik berdasarkan relevansinya dengan kata pencarian yang ditentukan menggunakan pengurutan atau ranking sistem algoritma yang sesuai. Pilihan lainnya adalah untuk mengatur hasil pencarian berdasarkan tanggal, judul berurut secara alfabetis, atau berdasarkan URL. Berikut adalah contoh dari sorting. Terdapat pada bagian sebelah kiri yang tulisan berwarna merah bertuliskan urutan merunut tanggal. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat salah dan janggal, mohon dimaafkan. Terima kasih.